Pemerintah DKI Jakarta menerapkan PSBB di Jakarta, tapi sebelum keputusan ini diketuk, banyak kontra datang dari kalangan pengusaha hingga warga karena khawatir PSBB akan semakin menekan ekonomi. Tapi ada pula kalangan ekonom mendukung PSBB karena memberikan jaminan kesehatan penting untuk mendorong ekonomi di masa datang. Untuk membahasnya tentang polemik ini, kami mengundang Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede. Selamat pagi, Pak Raden. Selamat pagi. Ya, Pak Raden, bagaimana tanggapan dari Anda terkait keputusan PSBB yang secara teknis sudah dijelaskan kemarin oleh Gubernur DKI Jakarta? Terima kasih. Ada kesalahan. Kalau seperti ini bisa nggak Pak? Mohon maaf ini. Halo. Ya, selamat pagi Pak Raden Pardede. Apakah sudah bisa mendengar suara kami? Bisa. Ya, bagaimana Pak tanggapan dari Anda terkait keputusan PSBB yang secara teknis sudah dijelaskan dan dipaparkan kemarin oleh Gubernur DKI Jakarta? Begini Pak, jadi memang begitu Gubernur DKI mengumumkan hal itu hari Rabu yang lalu, kita langsung melakukan koordinasi. Jadi kita mengundang Bapak Gubernur bersama-sama dengan komite untuk melakukan koordinasi. Jadi kita bertemu secara intensif dan mencoba mencari solusi yang optimal, di mana kita bertukar pikiran karena kita tahu DKI ini adalah sangat penting sekali dan kita nggak bisa hanya melihat DKI sebagai DKI tapi tidak terpisahkan dengan daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, kemudian tentu yang kita selalu sebutkan dengan Jabodetabek. Jadi kita harus melakukan koordinasi dan kita bantu DKI Jakarta bagaimana untuk melakukan pengetatan terhadap atau PSBB ini supaya kita bisa mengurangi infeksi, ya. Jadi mengurangi infeksi. Tetapi yang kita lakukan sebetulnya pengetatan terbatas. Jadi bukan kita melakukan pengetatan total seperti yang diberitakan atau dilansir oleh media, ya. Jadi kita juga harus menjaga tone bahwa kita melakukan pengetatan. Nah, kita menyadari bahwa infeksi ini naik. Oleh karena itu, Kemenkes langsung juga memperbaiki fasilitas kesehatan. Mereka juga memperluas fasilitas kesehatan dan sekarang tingkat huni dari kesehatan sesudah mereka dilakukan tindakan itu menurun sudah. Jadi sekarang sekitar 63% dan 59% untuk yang ICU sudah 63%. Sedangkan tempat tidur untuk yang isolasi sudah 59%. Jadi intinya kita melakukan koordinasi secara erat dengan pemerintah daerah supaya usaha untuk mengurangi infeksi ini bisa berhasil. Baik, Pak Raden, terkait dengan rencana PSBB ini kan sudah diutarakan beberapa hari lalu oleh Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya resmi diputuskan dan resmi diumumkan kemarin. Tetapi begitu kemudian di awal dikatakan akan melakukan PSBB dan rem begitu ya, pasar langsung bergejolak terutama di pasar modal langsung bereaksi negatif. Apa yang bisa dipelajari dari hal ini untuk para kepala daerah terkait dengan kebijakan, terkait dengan komunikasi publik, terkait dengan rencana-rencana seperti ini? Pertama adalah mungkin pemakaian kalimat-kalimat yang juga mungkin diinterpretasikan bisa menjadi menakutkan. Itu mungkin kita harus koordinasi, kita harus artinya kita ubahlah. Karena kita tahu Jakarta ini adalah pusat dari banyak hal di Indonesia ini.
Jadi pusat kegiatan ekonomi, pusat untuk pasar. Jadi apa yang dilakukan oleh Jakarta itu tidak mungkin lepas dampaknya kepada seluruh Indonesia ini. Jadi itu yang sangat penting sekali. Jadi kita tentu seperti yang kami katakan tadi, kita berkoordinasi dan juga kita menjadi satu bahasa yang juga terukur. Ya, itu yang sekarang kita koordinasi dan akan merapatkan ini secara rutin dengan Pemda DKI maupun juga Pemda dari daerah-daerah lainnya. Baik, kita langsung masuk ke poin-poin teknisnya begitu ya Pak Raden. Pasar dan mal tidak ditutup. Bahkan dikatakan memang pasar lebih disiplin sekarang karena justru yang timbul klaster adalah klaster di perkantoran. Bagaimana hasil analisa Anda terkait ini? Nah, itu sebabnya ya memang kita sangat setuju kalau kita melihat kalau di mana klaster itu, wabah itu ada, maka di tempat itulah yang kita akan lakukan karantina, akan kita lakukan isolasi. Dan pada saat yang sama, yang seperti yang disebutkan oleh Pak Gubernur, kita akan memang mengkampanyekan secara masif, ya, yang kita sebut dengan program 3M, dan juga ada penegakan disiplin. Jadi protokol kesehatan ini harus dilakukan jauh lebih disiplin lagi. Dan bahkan sekarang ini kita akan kerahkan polisi dan juga Satpol, bahkan TNI. Jadi mungkin untuk masyarakat kita di Indonesia ini tidak cukup hanya himbauan, ya, tapi harus ada juga sedikit dorongan penegakan disiplin melalui tindakan-tindakan sanksi-sanksi dan bahkan mungkin tindakan sanksi pidana supaya masyarakat kita itu lebih disiplin, karena sebetulnya yang paling penting ini adalah masyarakat itu menjaga kesehatannya sendiri. Itu yang paling penting. Kesadaran itulah yang mungkin sekarang ini yang kurang, yang sekarang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita akan tambah dengan pergerakan polisi dan juga TNI, dan juga tentu kita juga himbau para tokoh masyarakat, tokoh kultural dan juga tokoh agama akan ikut bersama-sama dengan kita mengkampanyekan betapa pentingnya kita secara bersama-sama untuk melawan wabah virus COVID-19 ini. Ya. Ya, selanjutnya ini soal klaster perkantoran yang menjadi fokus begitu ya. Dikatakan kantor pemerintahan katanya lebih terkendali dan lebih disiplin. Apa yang bisa Anda evaluasi dari klaster perkantoran, khususnya swasta? Apa saja yang kurang selama ini? Selain yang mengatakan tadi soal kesadaran dan soal sanksi pidana, bagaimana mekanisme pengawasannya ke depan kalau menurut Anda? Sekarang yang akan dilakukan adalah pertama bahwa masalah di perkantoran tidak hanya karena kantornya sendiri sebetulnya. Jadi kita harus sadar di situ bahwa juga memang kalau kita transportasi umum, di mana para pegawai kantor yang memakai transportasi umum ini mungkin juga mereka terkena di sana. Jadi dua-duanya, baik itu fasilitas umum, termasuk juga transportasi umum, dan kantornya itu sendiri. Jadi sekarang dilakukan penegakan yang sangat-sangat ketat sekarang. Jadi untuk sementara bisa dibuka sampai 25%. Kalau kita dengar pernyataan gubernur kemarin dan kisi-kisi yang dibagikan kepada masyarakat, bisa maksimum sampai 25%, dan disebutkan di sana bahwa kepala kantor di sana akan bisa mengalami tindakan, ya, atau dia akan bisa diberikan sanksi kalau dia tidak mengontrol secara ketat kantornya dia. Jadi akan diberikan seperti yang kami katakan tadi, penegakan disiplin yang lebih. Akan ada penempatan dari juga para polisi dan juga Satpol di kantor-kantor tertentu, ya. Dan kalau mereka melakukan artinya kesalahan, mereka akan diberikan tindakan, dan ini kita akan lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Ini hal yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Baik.
Lalu kemudian selain perkantoran ini, kalau kita lihat mal juga akan tetap dibuka begitu Pak. Menurut Anda apakah ini bisa dipertahankan statusnya seperti saat ini dengan klaster mal yang bisa dikatakan tidak signifikan? Atau seperti apa? Apakah memang harus diperketat juga atau bagaimana? Menurut kami memang pendekatannya adalah pendekatan klaster tadi itu, di mana ada klaster kita lihat, maka di tempat itulah dilakukan isolasi atau karantina, ya, dilakukan pengetatan di tempat itu. Jadi kita nggak bisa pukul rata, one size fit all, ya. Di mana ada klaster itu kita akan lakukan tindakan di sana dan secepat mungkin orang-orang yang terkena di sana dilakukan isolasi mandiri. Di mana pemerintah pun di samping menyediakan wisma atlet, pemerintah pun bahkan menyediakan hotel untuk mereka bisa melakukan isolasi mandiri. Jadi tindakan yang kita sebutkan pendekatan seperti PSB cluster itu adalah tindakan yang kita anjurkan. Baik. Nah, ini juga ada poin untuk SIKM yang tidak menjadi syarat untuk perjalanan keluar masuk Jakarta. Apakah ini efektif atau justru sebaliknya menurut Anda? Karena kan kita lihat bahwa selama ini SIKM juga ada dampaknya bagi mobilitas dan juga aktivitas ekonomi, Pak. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat dalam kisi-kisi ya yang diumumkan oleh Bapak Gubernur kemarin itu, SIKM kan tetap tidak berlaku. Ya, tetap tidak berlaku dia. Jadi artinya dia tetap, kalau kita lihat di PSBB transisi 4 Juni sampai 13 September, SIKM itu tetap tidak berlaku, tidak ada perubahan. Ya, jadi tidak perlu kita harus minta izin kalau kita bepergian ya di daerah Jabodetabek ini. Tetapi lebih ke arah tadi itu, pendekatannya adalah akan ada pendekatan klaster, ada pendekatan lebih disiplin kepada masyarakat kita dengan penerapan protokol kesehatan. Itu yang lebih penting yang kita lihat, karena kalau kita sampai menerapkan itu, maka akan sangat sulit sekali kita melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang penting, yang strategis itu perlu kita lakukan, karena jika tidak, kita sendiri bisa juga punah atau menderita atau bahkan bisa mati kalau kita tidak juga hidup, ya. Jadi dua-duanya itu harus diseimbangkan sebagaimana rem dan gas yang diutarakan oleh Bapak. Ya, Pak Rede, dalam catatan BPS dan juga data yang kita lihat bahwa selama PSBB transisi ekonomi Jakarta sedang recovery. Lalu dengan PSBB dengan model yang diterapkan ini, apakah ini akan membuat kedepannya ekonomi lebih baik atau seperti apakah emang model ini yang paling ideal untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi? Nanti jawabannya akan kita dengarkan dari Anda usai jeda. Kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami Metro Pagi Prime Time segera kembali. Dan tentu kita akan berbincang kembali dengan Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede. Pak Raden, tadi sempat sebelum kita break ada satu pertanyaan dari kami terkait dengan catatan BPS yang menunjukkan bahwa selama PSBB transisi bahwa ekonomi Jakarta sedang recovery. Nah, dengan model PSBB yang seperti saat ini diterapkan, kira-kira apakah ini memang yang paling ideal, yang paling bisa mengakomodir ekonomi dan juga kesehatan, dan bagaimana proyeksinya untuk ekonomi Jakarta ke depan dengan model seperti ini, Pak? Di bulan Halo, Ya, jadi silakan, memang kalau kita lihat apa yang kita lakukan di bulan April, Mei yang lalu, kalau kita mengulangi seperti itu, dampaknya akan sangat signifikan terhadap ekonomi. Sekarang itu dilakukan lebih terukur
dan terbatas. Jadi dampaknya tetap ada, tapi menurut kami itu sangat terbatas. Yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita menerapkan disiplin tadi. Kalau hanya PSBB saja dan berhenti di PSBB, maka dampak ekonominya itu justru akan sangat negatif. Tapi kalau PSBB ini dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, yang berbeda dengan yang sebelumnya, dan kita melakukan itu di seluruh daerah DKI, Jabodetabek, bahkan di Indonesia, maka dampak dari apa yang kita lakukan sekarang ini terhadap ekonomi bisa menjadi positif. Baik, terima kasih Pak Raden Pardede telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Nanti di lain waktu kita akan sambung lagi tentunya untuk pembahasan terkait bagaimana mungkin kita evaluasi model seperti ini di DKI Jakarta. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.